Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali saya hadir dalam video pembelajaran kita berikutnya untuk melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Kalau di video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai mengapa Pancasila dikatakan sistem filsafat, terus buktinya bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat apa saja, juga sudah dijelaskan tentang mengapa manusia memerlukan filsafat. Apa itu Pancasila sudah dijelaskan, sistem itu pengertiannya apa, dan filsafat itu juga pengertiannya apa, sudah dijelaskan pada video pembelajaran kita sebelumnya. Untuk video kali ini saya akan memulai dengan sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Pertama, yaitu masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup atau way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Jadi untuk golongan masyarakat awam ini, mereka memahami Pancasila sebagai sistem filsafat itu merupakan sesuatu, bisa dikatakan local wisdom ya, atau kearifan lokal dari masyarakat. Jadi diakui secara turun-menurun. Dia terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi bisa dikatakan oleh kelompok pertama, masyarakat awam, bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat itu dikenal sebagai sesuatu warisan budaya luhur atau kebudayaan lokal atau local wisdom yang terjadi secara turun-menurun. Yang kedua, ada kelompok masyarakat ilmiah akademis yang memahami bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Kalau kelompok pertama tadi memandang Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu dari kearifan lokal. Sedangkan untuk kelompok yang kedua ini, dia terdiri dari kalangan akademis. Mereka memahami Pancasila sebagai sistem filsafat itu berdasarkan teori-teori yang ada. Jadi masyarakat Indonesia dikenal masyarakat yang religius karena perkembangan kepercayaan yang ada di masyarakat sejak dimulai dari kepercayaan animisme, dinamisme, politeistis hingga monoteistis itu oleh masyarakat awam, golongan pertama tadi. Kalau yang golongan kedua, masyarakat ilmiah, dia memahami Pancasila sebagai sistem filsafat itu berdasarkan teori-teori yang bersifat akademis, seperti yang kita ketahui berdasarkan pemikiran atau pemahaman para tokoh-tokoh atau filosof. Itu ya sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi kalau di video pembelajaran sebelumnya kita disamakan persepsi atau pandangan tentang pengertian Pancasila, pengertian sistem, dan pengertian filsafat itu sendiri. Nah, sehingga kalau tiga kata kita satukan, Pancasila sebagai sebuah sistem. Maksudnya seperti apa? Di sini menurut pendapat Notonegoro, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Jadi menurut Notonegoro, beliau menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu membentuk satu kesatuan utuh dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungannya hierarkis piramidal dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasikan. Inilah pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat menurut pendapat Notonegoro. Nah,
Jadi kalau kita lihat, kalau melihat pendapat Notonegoro ini, kalau dikatakan Pancasila itu merupakan satu kesatuan tidak dipisahkan, berarti antar sila-sila di dalam Pancasila itu memiliki hubungan saling menjiwai dan dijiwai, karena dia dikatakan tidak bisa dipisahkan. Penjelasannya seperti apa bisa kita lihat di sini. Bagaimana kesatuan hubungan sila-sila Pancasila yang hierarkis, piramidal digambarkan oleh Notonegoro dengan bentuk piramida yang bertingkat 5. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi puncak piramida dan sila keadilan sosial itu menjadi alas piramidanya. Jadi kalau kita gambarkan dalam sebuah sketsa gambar, kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu yang membentuk hierarkis piramidal, bahwa sila pertama itu merupakan puncak piramidalnya, sedangkan sila kelima itu merupakan alas piramida itu sendiri, di mana dari sila ke-1 sampai sila kelima itu memiliki hubungan yang hierarkis, saling menjiwai atau saling berkaitan antar sila-sila di dalam Pancasila itu tersendiri. Bagaimana rumusan hierarkis dan piramida itu digambarkan, yaitu adanya hubungan saling menjiwai dan dijiwai antar sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Nah, seperti apa hierarkis piramidalnya itu sendiri dapat digambarkan atau diilustrasikan ataupun dideskripsikan sebagai berikut. Sila pertama tadi dikatakan sebagai puncak piramidal. Jadi sila pertama itu menjiwai dan meliputi semua sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Sila kedua, ketiga, keempat, dan sila kelima. Terus bagaimana selanjutnya hubungan hierarkis piramidal antara sila kedua dengan sila ke-1, 3, 4, dan sila kelima. Sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab, dijiwai oleh sila pertama, menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Berikutnya kita ke sila ketiga. Sila ketiga itu dia dijiwai oleh sila kedua dan sila ke-1 atau sila ke-1 dengan sila kedua, menjiwai dan meliputi sila keempat dan sila kelima. Berikutnya sila keempat. Sila keempat itu dijiwai dan diliputi oleh sila yang ada di atasnya, sila ke-1, kedua, dan sila ketiga. Bagaimana hubungannya dengan sila yang ada di bawahnya, yaitu sila ke-5, bahwa sila keempat menjiwai dan meliputi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir sila kelima. Tadi sila kelima itu merupakan alas piramidal. Jadi sila kelima itu dapat dideskripsikan bahwa dia menjiwai dan diliputi oleh sila ke-1, kedua, ketiga, dan sila keempat. Kalau belum jelas dengan kalimat deskripsi yang saya jabarkan tadi, bisa juga digunakan perumpamaan seperti ini. Hubungan antar sila-sila Pancasila itu dikatakan Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat adalah bahwa antar sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu memiliki hubungan saling menjiwai dan dijiwai. Menjiwai dan dijiwainya seperti apa? Sila yang ada di atasnya itu sebagai jiwa dari sila yang ada di bawahnya. Sila pertama itu adalah puncak piramidalnya, sehingga sila pertama itu menjiwai semua sila-sila yang ada di bawahnya, yaitu sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
Selanjutnya sila kedua. Di sila kedua itu di atasnya ada sila pertama, terus di bawahnya ada sila ketiga, 4, dan 5. Sila yang ada di atasnya itu menjiwai sila tersebut, dan sila yang ada di bawahnya itu terbalik ya. Sila yang ada di atasnya itu menjiwai sila tersebut. Jadi sila kedua dijiwai oleh sila pertama dan menjiwai sila ketiga, 4, dan sila kelima, dan begitu seterusnya, sila ketiga, sila keempat. Kalau sila kelima tadi dikatakan dia adalah alas piramidalnya, jadi dia dijiwai oleh seluruh sila-sila yang ada di atasnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya penjelasan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. Bahwa saya ulangi lagi, Pancasila sebagai sistem filsafat itu merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Artinya antar sila-sila dalam Pancasila itu saling menjiwai dan dijiwai. Dia merupakan satu kesatuan yang berhubungan antar sila-sila Pancasila yang hierarkis dan piramidal. Hierarkis dan piramidalnya seperti apa? Dia berbentuk piramida yang bertingkat 5. Sila ketuhanan berada di puncak piramida dan sila kelima berada di alas piramidanya. Jadi penjelasan saya tadi mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang pendapat Natanegoro bahwa Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, atau bisa kita sebut bahwa Pancasila merupakan sistem filsafat. Atau pada slide ini juga bisa menggambarkan kualifikasi antar sila-sila yang ada dalam Pancasila yang membentuk satu kesatuan dan hubungan. Jadi sila-sila Pancasila itu tidak berdiri sendiri karena dia merupakan sistem. Satu komponen atau satu sila itu saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan antar sila-sila yang lainnya dalam rangka untuk mewujudkan tujuan nasional dari negara Indonesia itu sendiri. Nah, seperti ini hakikat dan esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran otonom atau kebebasan kemandirian di satu pihak dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukannya di atas muka bumi ini. Artinya kebebasan selalu dihadapkan kepada tanggung jawab, dan tanggung jawab kita yang tertinggi itu adalah tanggung jawab kepada Sang Pencipta. Sebagai warga negara kita memiliki tanggung jawab kepada Sang Pencipta. Apa yang kita lakukan sebagai warga negara yang selanjutnya dipercayakan misalnya sebagai pemimpin negara. Nah, pertanggungjawaban itu selain kepada rakyatnya juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Sang Pencipta kita. Kalau sila kedua tentang sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri dari monodualis, yaitu susunan kodrat jiwa raga, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Kalau sila ketiga hakikatnya sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Jadi adanya rasa kecintaan terhadap tanah air dan kebanggaan menjadi bangsa Indonesia terwujud dalam 3 hal atau 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental.
Nah, kalau real itu bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka cita, berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Tanah air formal adalah negara bangsa yang memiliki undang-undang atau peraturan. Selanjutnya tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. Hakikat dari sila keempat yaitu keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat mayoritas. Maksudnya dengan musyawarah mufakat itu keputusan yang diambil itu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya berdasarkan suara terbanyak saja atau pendapat mayoritas saja tanpa mempedulikan pendapat minoritas. Jadi pendapat mayoritas yang muncul, yang dihasilkan itu harus diambil dan didasarkan kepada semangat musyawarah mufakat tadi. Jadi hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, hakikat sila keadilan sosial terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan itu ada keadilan distributif, legal, dan komutatif. Apa itu keadilan distributif? Yaitu keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negaranya. Keadilan legal yaitu kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antar sesama warga negara. Nah, demikianlah penjelasan lanjutan dari materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara garis besar sudah saya jelaskan dalam 2 video pembelajaran ini. Semoga penjelasan saya ini bisa mewakili penyampaian materi saya kepada Anda dalam perkuliahan online kita. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian dan kerjasamanya dalam perkuliahan online ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat belajar.